Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh ketika terjadi pernapasan. Nah, untuk diketahui bersama bahwa kebutuhan normal oksigen per hari itu setiap orang membutuhkan kurang lebih 300 cc, dan dalam keadaan tertentu seseorang pun bisa mengalami kekurangan oksigen. Misalnya di saat pasien sedang koma atau sakit ataupun terinfeksi COVID seperti saat ini yang mengganggu ketika terjadi infeksi pada saluran pernapasan. Contohnya jaringan pada alveolus paru-paru sudah dirusak oleh COVID. Hal ini akan mengakibatkan kapasitas paru-paru dalam menyimpan O2 ketika terjadi inspirasi normal itu sangat kurang karena jaringan alveolus di dalam paru-paru banyak yang sudah rusak. Seperti yang diketahui bersama bahwa alveolus itu adalah tempat untuk menyimpan oksigen yang kita hirup bersama udara saat kita melakukan pernapasan pada fase inspirasi. Nah, kemudian udara yang masuk yang mengandung oksigen dan berbagai senyawa yang kita hirup dari udara luar itu akan masuk dan berdifusi ke dalam setiap kapiler yang ada pada alveolus. Pada alveolus itu dia banyak sekali mengandung kapiler darah, baik itu pembuluh vena maupun pembuluh arteri. Kalau pembuluh arteri berarti dia itu akan mengedarkan darah yang mengandung oksigen, sementara kalau dia itu vena maka dia akan mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sementara kalau oksigen dan CO2 ini di dalam darah dia akan berdifusi. Jadi konsep difusi perlu diingat kembali bahwa terjadi pergerakan molekul ataupun gas ataupun senyawa secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi yang bertekanan tinggi atau dari konsentrasi pada sel yang tekanannya tinggi ke yang tekanannya rendah, atau dari kandungan oksigen yang tinggi ke bagian sel atau jaringan yang punya tekanan oksigen yang rendah. Nah, dalam hal ini difusi ini terjadi pada proses pengangkutan oksigen di dalam alveolus paru-paru karena ketika kita menggunakan energi, kita makan dan minum, kemudian tubuh kita memproduksi energi itu diolah dari bantuan oksigen ketika terjadi reaksi oksidasi di dalam sel dan jaringan tubuh kita untuk menghasilkan energi atau ATP bagi tubuh. Di situ reaksi pembentukan energi ini akan terjadi apabila terdapat oksigen, yang biasa disebut juga dengan respirasi seluler. Saat dimana sel dan jaringan bernapas itu dimana ditandai dengan penggunaan oksigen oleh sel ataupun jaringan ketika membentuk energi bagi tubuh. Nah, otomatis tubuh selalu membutuhkan oksigen. Dalam hal ini berarti kondisi di dalam sel dia selalu mengalami tekanan oksigen di dalam sel itu selalu lebih rendah daripada tekanan oksigen yang berasal dari luar tubuh kita. Otomatis dengan mudah peristiwa difusi akan terjadi di mana oksigen dengan mudah akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kapiler yang ada di dalam alveolus. Karena dinding kapiler itu karakteristiknya itu adalah berdinding tipis sehingga sangat mempermudah proses difusi. Oke, jadi oksigen berpindah dari dalam rongga paru-paru ke dalam ruang dalam alveolus, kemudian menuju ke kapiler yang ada di dalam alveolus itu melalui peristiwa difusi. Nah, pertukaran oksigen ini kemudian setelah kita menghirup oksigen lewat udara inspirasi, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh ini dia akan mengalami pertukaran. Nah, pertukaran yang pertama yang itu terjadi pada pernapasan eksternal, di mana oksigen yang dari udara luar masuk dan menuju ke dalam paru-paru. Nah, di sini di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dari mana datangnya karbon dioksida tadi? Penjelasan di awal tadi mengatakan bahwa ketika tubuh membentuk energi, dia menggunakan oksigen dalam respirasi seluler pada peristiwa oksidasi. Nah,
Setelah peristiwa oksidasi ini, maka dia akan menyisakan zat sisa atau gas sisa, gas buang. Gas buang dalam pembentukan energi di tubuh itu berupa karbon dioksida. Seperti diketahui bersama bahwa karbon dioksida ini dia memiliki sifat racun apabila kapasitas atau jumlahnya itu sangat berlebihan di dalam darah. Dia bisa membuat darah itu mengalami pengentalan atau bisa meningkatkan pH darah menjadi asam, dan ini akan meracuni tubuh kita. Nah, untuk itu karbon dioksida harus dikeluarkan dari dalam tubuh melalui udara ekspirasi. Nah, pertukaran ini terjadi, pertama itu terjadi ada 2 kali pertukaran. Jadi pertukaran pertama itu terjadi di dalam pembuluh kapiler yang ada di dalam alveolus paru-paru, di mana ketika oksigen ini masuk ke dalam pembuluh kapiler, maka CO2 ini akan berdifusi keluar ke dalam rongga paru-paru. Jadi oksigen dari rongga paru-paru dia berdifusi masuk ke dalam kapiler, kemudian CO2 yang ada di dalam darah, di dalam kapiler itu dia akan berdifusi keluar dari dalam kapiler menuju rongga paru-paru. Ketika dia di dalam rongga paru-paru dan saat terjadi ekspirasi, maka tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, akhirnya CO2 akan terdorong bersama udara ekspirasi tadi. Jadi ketika kita menghembuskan nafas, maka CO2 otomatis dia akan terdorong keluar bersama udara ekspirasi. Nah, pertukaran O2 ini dan O2 di dalam kapiler paru-paru di sini, kalau pertukaran CO2, maka di dalam darah yang bertugas untuk mengikat O2 maupun CO2 itu adalah hemoglobin. Hemoglobin darah. Salah satu komponen dalam darah selain sel-sel darah yaitu sel darah putih, sel darah merah, kemudian ada trombosit, ada juga hemoglobin. Nah, hemoglobin ini tugasnya untuk mengikat karbon dioksida ataupun dia juga mampu mengikat oksigen. Satu atom hemoglobin atau satu molekul hemoglobin dia mampu mengikat 4 atom oksigen. Maka biasa kalau pada pasien yang kondisinya memiliki Hb rendah, ini dia akan mengalami gangguan di mana pengangkutan oksigennya akan terganggu. Jadi kalau Hb-nya sangat rendah, maka pasien ini bisa dalam kondisi yang sangat kritis. Nah, di sini biasa diberikan bantuan oksigen karena Hb yang rendah itu juga berpengaruh terhadap kadar oksigen di dalam tubuh. Kalau dia tidak mencapai 300 cc ataupun dalam kondisi normal, maka tubuh kita tidak akan bisa melakukan semua proses yang berhubungan dengan vitalitas tubuh, pembentukan energi itu akan terhambat dan tubuh bisa saja drop. Nah, untuk pasien seperti itu maka dia biasa dikasih bantuan oksigen buatan. Nah, jadi pengikatan yang terjadi antara hemoglobin dan juga O2 dan CO2 itu rumus kimianya seperti ini. Kalau pengikatan itu terjadi pada CO2, maka hemoglobin akan berikatan dengan karbon dioksida. Ikatan itu disebut dengan karboksi hemoglobin seperti ini, HbCO2. Nah, ketika di dalam alveolus Hb ini di dalam kapiler alveolus, Hb akan melepaskan ikatannya dengan karbon dioksida sehingga dia menjadi Hb-nya terpisah, CO2-nya terpisah. Dengan sendirinya CO2 akan berdifusi keluar dari dalam kapiler alveolus. Nah, ketika CO2 berdifusi keluar, maka Hb yang tadi siap untuk mengikat oksigen yang akan berdifusi masuk ke dalam kapiler alveolus. Dengan cara O2 akan berdifusi masuk ke dalam darah dan dia akan berikatan dengan hemoglobin. Karena tadi hemoglobin sudah melepaskan ikatannya dari CO2, berarti sekarang hemoglobinnya itu sendiri, molekul hemoglobinnya sendiri tidak berikatan dengan apapun, dengan mudah dia akan berikatan dengan oksigen. Nah, HbO2 atau oksihemoglobin ini kemudian akan diedarkan oleh darah kemanapun darah pergi melalui sirkulasi, sistem sirkulasi atau peredaran darah. Ini akan membawa darah yang mengandung oksigen. Nah, ini biasanya dari paru-paru. HbO2 ini atau hemoglobin yang sudah mengandung oksigen ini dia akan menuju dari vena
pulmonalis atau vena paru-paru, dia akan menuju ke pembuluh darah di jantung. Dia akan menuju ke jantung, masuk ke dalam jantung, kemudian jantung akan memompa darah yang mengandung oksigen ini menuju ke seluruh tubuh, sehingga sel dan jaringan bisa mendapatkan oksigen untuk pembentukan energi lanjutan bagi tubuh. Nah, ketika pengangkutan oleh pembuluh darah menuju ke jaringan dan sel tubuh, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah kembali terjadi pengikatan dan pelepasan O2 dan CO2. Nah, ketika sampai ke jaringan tubuh, maka HbO2 atau oksihemoglobin ini akan berdifusi, O2-nya akan berdifusi masuk ke dalam sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, di sini terjadi sebelum berdifusi terjadi pelepasan. Ikatan antara Hb dan O2 ini akan terlepas, sehingga O2 akan dengan mudah berdifusi ke dalam sel dan jaringan tubuh yang membutuhkan, sementara hemoglobin di dalam kapiler itu dia akan tetap tinggal. Nah, di sini terjadi pertukaran O2 dan CO2 di dalam jaringan, di mana ketika O2 dilepaskan ke dalam jaringan, maka Hb ini sudah tidak berikatan lagi, sehingga dengan mudah CO2 akan berdifusi keluar dari sel dan jaringan yang sisa pembentukan energi tadi. Dia akan keluar dari dalam sel dan jaringan menuju pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah dia kembali berikatan dengan Hb, sehingga menjadi karboksihemoglobin kembali. Nah, di sini O2 yang sudah masuk ke dalam sel dan jaringan dia akan digunakan untuk pembentukan energi, sementara HbCO2 ini, CO2 yang sudah berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah, siap diangkut menuju ke jantung. Kemudian dari jantung dia akan menuju ke paru-paru, kemudian dia dikeluarkan dari tubuh. Jadi CO2 itu akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses difusi O2 dan CO2 ini di dalam sel menuju ke kapiler ataupun dari kapiler menuju sel ini dipengaruhi oleh tekanan dari kondisi sel yang membutuhkan, dan juga dia sudah kelebihan CO2. Kalau di dalam sel dan jaringan, CO2 akan berdifusi keluar karena memang setiap terjadi pembentukan energi, otomatis CO2 ini akan terbentuk. Jadi kandungannya akan sangat banyak di dalam sel. Otomatis dia akan mudah melakukan proses difusi. Kembali lagi konsep difusi, di mana pertukaran gas yang terjadi pada sel yang terjadi antara di mana dia berpindah dari konsentrasi yang bertekanan tinggi, yaitu di dalam sel karena pembentukan energi tetap terus terjadi, sehingga kondisi CO2 ini sangat tinggi di dalam sel, otomatis dia akan berpindah ke dalam kapiler, ke dalam pembuluh darah secara difusi. Nah, kemudian karena selalu terjadi pembentukan energi juga, maka oksigen ini selalu dibutuhkan. Jadi kondisi oksigen yang jumlahnya banyak tadi di dalam kapiler darah, dia dengan mudah berdifusi ke dalam sel dan jaringan yang membutuhkan oksigen ini untuk pembentukan energi lanjutan. Nah, dengan demikian proses difusi antara CO2 dan O2 itu sangat mudah terjadi di situ karena dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsentrasi dan juga tekanannya yang ada di dalam darah maupun di dalam sel. Jadi ini penjelasan bagaimana terjadi mekanisme pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus dan juga yang terjadi di dalam sel. Jadi bagaimana karbon dioksida itu bisa keluar dari dalam tubuh dan O2 itu bisa sampai ke jaringan, itu melalui pengangkutan yang dilakukan oleh Hb atau hemoglobin di dalam darah. Dia membawa ke tempat yang membutuhkan oksigen, dan juga CO2 bisa keluar dari dalam tubuh melalui udara ekspirasi. Sekian penjelasannya.